Shalom, selamat pagi. Ya, nah, Anda perhatikan saya sini. Ini dasar belajar ya. Ini dasar belajar. Perhatikan ini. Kalau ini salah padamu, maka kau tidak akan bisa belajar firman. Yang pertama, coba buka dulu Matius 13. Sebelum saya suruh buka, saya bicara dulu. Anda tahu ini mata dan telinga ini adalah dua panca indera yang memasukkan sesuatu ke dalam dirimu. Baik yang kau dengar maupun yang kau lihat. Begini. Firman Tuhan bilang begini. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tambah saya. Apalagi kalau kau baca sendiri. Mengerti Anda maksudnya? Iman timbul dari pendengaran kan firman Kristus. Siapa yang kasih dengar? Pengkhotbah terutama gembala pemimpin rohani. Saya tambahi, apalagi kalau kau tambahi dengan baca sendiri. Iman jauh lebih timbul. Tapi syaratnya begini. Kalau kau mau belajar tentang Tuhan, kau harus mengambil ketetapan. Sama seperti beberapa teman saya waktu saya dulu kuliah di teknik mesin. Saya berpikir kuliah teknik mesin itu bongkar-bongkar mesin dan berbagai hal, cek per cek. Pelajarannya cukup susah. Tapi karena saya sudah terlanjur masuk, mau tidak mau saya harus belajar. Beberapa teman saya gugur. Pindah jurusan. Karena mereka berpikir, saya kira ini bengkel bongkar-bongkar. Cek per cek. Pelajarannya susah. Belum prakteknya. Nah, Anda juga, kalau Anda mau ikut Tuhan Yesus, Anda mau masuk surga, Anda harus mengambil ketetapan. Anda punya prinsip. Saya harus mempersiapkan panca indera saya, supaya bisa menanggapi, mendengar dan melihat dengan baik firman. Saya kasih tahu Anda. Kalau Anda masuk dalam suatu sidang, suatu pelajaran apapun yang Anda kurang suka, pasti Anda akan duduk begini. Dengan duduk begini itu, pasti kau tidak akan mendengar jelas. Dan kalau dosen tulis di depan, pasti matamu itu bukan kabur, tapi sengaja dibikin tidak melihat dengan baik. Dan sebagai akibatnya, pelajaran-pelajaran itu tidak akan masuk dengan baik di dalam kau punya memori di otak itu. Sama dengan di gereja. Ketika kau masuk di gereja, kau datang dengan keduniawian, kedagingan, dengan tidak ada ketetapan di hati, firman itu tidak akan menjadi bagian sepenuhnya dalam dirimu. Dan ketika kau pulang, sebagus apa firmanmu itu, dia akan tertinggal. Tinggal separuh. Bahkan tidak berapa lama, itu akan diambil oleh roh jahat. Dan kau akan melupakan semuanya. Jadi, pelajaran pertama itu adalah, siapkan telingamu. Telingamu dulu. Kenapa siapkan telinga? Kalau kau terlalu duniawi, telinga ini sekalipun dia dengar jelas, dia bukan bagiannya merekam hal rohani. Yang duniawi yang gampang dia rekam. Begitu pertama kau kasih dengar dia firman Tuhan, dia bukan merekam, dia mantul. Kalau tidak dia tembus ke sebelah. Ada ayatnya itu, tunggu. Kemudian mata. Dikasih contoh begini, melihat tapi tidak merekam. Tapi coba kau kasih ke bioskop. Langsung dia masuk semua. Titik koma jam sekian mereka ciuman. Mereka baku tembak, baku tendang, baku pukul. Kau hafal. Kenapa? Karena panca indera mata dan telingamu terlatih sekali untuk hal-hal begitu. Nah, dasar yang pertama adalah telinga yang mendengar. Yang kedua adalah mata yang melihat. Dan yang ketiga adalah hati yang
menyerap, mengerti. Coba baca ayatnya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Anda lihat ayat ini? Ayat ini sangat tegas buat orang Yahudi dan orang-orang yang mendengar firman. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Kita kalau perbiasakan kita punya panca indera ini mendengar sesuatu hal yang bukan rohani sesering mungkin dan melihat sesuatu hal, menyukakan perbendaharaan hati kita dengan hal-hal duniawi, maka ketika kita mau mendengar tentang firman, mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak menanggap, hati menebal. Bahasanya begini, ketika Tuhan Yesus datang dia melihat, kenapa bangsa ini hatinya menebal? Kenapa telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup? Ketika mendengar firman tertutup matanya, tebal telinganya. Kenapa bisa begitu? Itu tanda bahwa orang ini terlalu lama jauh dari Tuhan. Dia telah memakai panca inderanya yang seharusnya mengisi perbendaharaan rohaninya dengan hal-hal yang baik, dipakainya untuk mengisi dengan hal duniawi. Sehingga waktu dia mau mengisi rohaninya tidak sanggup, tidak mampu. Ini dasar pertama kita belajar tentang Tuhan. Kalau cara menanggapmu salah, ya, dengan mata, dengan telinga, maka yang masuk ke dalammu pasti salah. Pasti tidak sepenuhnya benar. Dan firman Tuhan bilang apa? Kepada siapa yang mempunyai, dia akan diberi sampai berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya juga akan diambil sampai habis. Anda tahu tidak? Seseorang kalau mulai mundur-mundur, lama-lama dia bilang semua agama sama. Lama-lama dia bukan terima Tuhan Yesus tapi yang lain. Itu tandanya dia diambil, semuanya diambil. Lalu kadang ada yang menjadi ateis. Teman saya dulu penuh Roh Kudus, sudah lahir baru, ateis. Belakangan saya ketemu, kenapa kok? Kau kan masih anak Tuhan? Tidak, saya bukan anak Tuhan lagi. Lalu kau agama apa? Saya ateis. Kenapa bisa? Kau yang dulu ditampar gara-gara menginjil kau ketawa. Siapa yang telah menyakitimu sampai begini? Dia terluka. Dia terluka, dia tersandung. Saya bilang sama dia, saya sudah jadi gembala. Saya berhasil melewati batu-batu sandungan itu. Mulai yang kecil sampai yang besar-besar melebihi tingginya saya. Saya loncati dan hari ini saya ada di sini. Kau cuma batu kecil saja kau tersandung di situ dan tidak pernah kau lewati. Dan akhirnya kau menyangkal Yesus hari ini. Bodoh.
Anda pernah nonton orang Australia atau orang Eropa bawa motor di atas batu tuh, motor trail itu. Saya kalau nonton lihat mereka main tuh, saya bilang luar biasa orang-orang ini ya. Berapa lama dia latihan ini ya, sampai dia bisa melompati satu batu ke batu yang lain, dari gunung ke gunung, turun dari tebing ke tebing dengan motor, bukan jalan kaki ini. Saya lihat, saya bilang luar biasa. Anak-anak Tuhan ini baru kena batu kecil saja sudah sempoyongan, bikin diri tersandung. Padahal ini bicara hidup kekal ini. Batu-batu kecil saja kau tersandung. Kau mau layak masuk kerajaan surga? Itu orang dunia saja. Motor mereka lompat dari satu batu ke batu yang lain, batu cadas-cadas mereka lompat. Mereka bisa bikin sampai bisa. Lalu kalian ini mau memperoleh hidup yang kekal dengan batu yang kecil. Temanmu menyandung engkau, terus kau mundur. Memang dia itu Tuhan Yesus kah? Kalau Tuhan Yesus yang datang sandungi, bikin tersandung saya mungkin ya. Tapi itu pun saya tidak mau. Paulus saja bilang apa? Ketelanjangan kah? Kelaparan kah? Apalagi? Pedang kah? Apakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Bahkan Paulus bilang apa? Biarlah aku melengkapi apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Saya baca ayat ini, hebat kau. Dia bilang, biarlah penderitaanku ini melengkapi apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Anda berani bilang itu? Mari belajar firman. Jangan sampai Anda terlambat. Sama seperti orang sekolah. Kadang-kadang ini kita tidak tahu malu. Sudah tua-tua bangka, umur di atas 50, 40, 50, mau 60 juga tentang Tuhan Yesus itu tidak tahu. Kalau tanya dia, bagaimana cara kawin, pacaran dulu, oh hebat dia punya cerita. Oh opa dulu waktu masih muda itu, cewek-cewek semua tak ikut, opa di belakang rangke-rangke. Tapi kalau tanya tentang Tuhan Yesus, dia tidak tahu. Ceritamu itu bisa dibawa ke surga kah? Sekarang buang cerita hebatmu yang tidak laku itu. Di dalam buku kehidupan itu tidak dicatat. Itu hanya kau saja kenang-kenangan. Begitu kau mati, surga tidak ada catatan itu. Yang surga catat itu bagaimana kau hidup dalam Dia. Amin. Kau berbuah, kau bertumbuh, kau melakukan kebaikan. Perbuatan kasih, perbuatan iman. Itu yang dicatat. Jadi sekarang mulailah rubah hidupmu. Apa yang tidak dinilai oleh surga, apa yang tidak dinilai oleh surga, buanglah itu. Hidup dalam kebenaran. Biarlah apa yang kau buat itu dicatat oleh Bapa di surga. Supaya nanti kalau kau pulang, semua kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang baik, buah-buah yang baik itu ada upahnya. Amin. Mari baca Alkitab. Mari mau dibimbing, mari mau taat. Belajar sendengkan telinga, dengarkan firman. Belajar punya mata untuk melihat dengan baik. Dan firman Tuhan bilang apa? Jangan sampai hati kita ini apa? Menebal. Dan tidak mengerti. Bahkan Tuhan Yesus bilang, biarlah mereka mendengar dan tidak mendengar, melihat tidak melihat. Supaya jangan mereka mengerti dengan hati lalu berbalik. Itu tadi tak? Ada. Karena yang mengerti itu hati, bukan otak. Biasa orang punya otak mengerti, tapi hati keras, ya dia tidak mau taat. Tapi hati kita kalau lembut itu, biar kita tidak mengerti, kita mau juga ikut. Makanya Tuhan Yesus pakai istilah hati. Betul? Mengerti dengan hati. Dan mengerti dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kesembuhan itu terjadi karena kau mendengar, kau melihat, hatimu mengerti, bangkit iman, kau bisa disembuhkan. Ini dasar-dasar orang belajar. Makanya kalau kita baca Alkitab, mata mengantuk, mata malas. Karena baru belajar, buka dia terus. Bila perlu pasang plester di sini.
Lihat kok. Semakin dia malas, semakin lihat. Ulang-ulang. Bilang sama matamu itu, pokoknya kau harus baca sampai kau terima. Kalau kau baca dan tidak bisa masuk di hati, saya buka kau mata terus. Nah, ini telinga saja, Anda dengar? Telinga saja ini tidak pakai kelopak, toh? Jadi dia kan tidak bisa begini, toh? Tapi kalau dia pemalas, biar dia ada lubang begini, tetap dia seperti tertutup. Jadi Anda hati-hati dengan Anda punya mata, Anda punya telinga. Nah, supaya nanti firman-firman yang ini firman-firman dangkal. Belum kalau saya bicara yang butuh panca indera yang dalam, Anda harus keluar dari Anda punya panca indera jasmani. Trak. Nah, dan Anda mulai dengar. Kalau kita terlatih untuk beribadah, kita punya tubuh ini tahu diri. Dia tertarik dengan Tuhan. Percayalah, rajin-rajin kau ibadah, rajin-rajin kau baca Alkitab. Nanti yang timbul dan tumbuh di hatimu itu adalah hal-hal rohani. Kalau orang cerita yang kotor, yang cabul, langsung cepat-cepat nafsu. Tapi sekarang orang cerita yang kotor, dia mau naik itu lambat. Kenapa saya tidak bergairah ya? Karena tanamannya sudah lain. Amin. Perbendaharanya sudah lain. Kalau orang perbendaharaan tanaman dalam dirinya itu jahat, begitu orang ceritain najis langsung nafsuku muncul. Tapi orang kalau perbendaharanya rohani, dicerita-cerita tenang, mantap, bersih. Tapi kalau dengar ibadah, puji-pujian langsung gairah muncul tentang Tuhan. Apa yang membuat kau jahat? Apa yang membuat pikiranmu kacau? Itu semua dari perbendaharaan. Kita punya perbendaharaan ini kalau sangat rohani, sangat kudus. Kita tidur tuh dengar malaikat menyanyi, roh kita menyanyi. Kita mengalami perjumpaan dengan para malaikat. Saya punya banyak kesaksian itu. Bertemu dengan malaikat yang bersayap dan yang tidak bersayap. Semakin kita rohani itu, semakin kita gampang ketemu. Seperti Daniel. Begitu dia berdoa, datang Gabriel. Datang Michael. Wih. Anda mesti begitu. Ini pertama lahir baru, lama-kelamaan ketemu setan terus. Kenapa setan terus yang kau lihat? Memang setan itu ada di atmosfer yang sebelum Tuhan Yesus atau surgawi itu dia memang kita. Tapi kenapa selalu dia yang kau temui? Hiduplah di alamnya Tuhan. Supaya jangan kau selalu ketemu manusia-manusia menjengkelkan di permukaan bumi ini. Yang cuma tahu maki, marah. Sekali-sekali kau ketemu makhluk surgawi. Amin. Supaya kau tahu bahwa Tuhan itu ada. Bila perlu kau ketemu Tuhan Yesus. Makanya berpindah alam. Bagaimana cara berpindah alam? Ya masuk ke rumah Tuhan. Ganti tempat-tempatmu dari bioskop ke rumah Tuhan, rumah bernyanyi ke rumah Tuhan, lapangan ke rumah Tuhan, pantai ke rumah Tuhan, mall ke rumah Tuhan. Tinggalkan itu. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu sesekali. Ada yang boleh sesekali, ada yang tidak. Seperti bioskop itu tidak boleh. Rumah bernyanyi itu tidak boleh. Apalagi prostitusi tidak boleh. Kalau Anda mau belanja ke mall itu sesekali tidak apa-apa. Asal jangan tiap kali pulang kantor, pulang kampus, mall. Nah ini. Anda mau rekreasi sesekali tidak apa-apa. Anda mau ke luar negeri sampai ke luar bumi juga sesekali tidak apa-apa. Kalau bisa. Iya. Ada yang bilang kenapa? Setengah mati sekali. Di sini dilarang ini. Iyalah. Tuhan Yesus bilang apa? Jalan di jalan yang sempit. Saya kasih tahu Anda. Kalau kau pergi ke suatu tempat dan dia tidak menimbulkan dosa dan kesia-siaan, pergilah. Menurut kehendakmu. Tapi apa yang dilarang oleh seorang gembala itu karena tahu di tempat-tempat itu banyak kesia-siaan. Lebih baik kau nonton TV, film di TV.
dalam rumah. Anda tidak tahu kah? Di bioskop, rumah bernyanyi, pap-pap itu ada banyak roh jahat di situ. Ada banyak. Keponakan saya saja masuk di satu bioskop, mereka dikasih tonton karena mereka anak kedokteran. Dia duduk, dia bilang begini. Dia kasih tahu saya, mamanya bilang, "Ma, kenapa saya duduk tuh? Kayak ada binatang apa lompat-lompat di kaki saya lihat tidak ada. Dia lompat-lompat, menjalar." Itu roh jahat. Roh jahat itu ada di dalam bioskop-bioskop itu. Di rumah-rumah bernyanyi, tempat-tempat sia-sia yang ada dosanya itu pasti ada roh jahat. Cuma kau manusiawi kau tidak rasa. Tapi orang yang biasa menyembah itu, begitu dia duduk, dia menyembah, hadirat Tuhan datang langsung dia rasa. Ada yang najis, ada ulat-ulat bergerak. Oh, saya sering itu. Saya sering itu. Kalau saya kemana saya pulang saya menyembah. Mulai waktu di jam sekian kita mulai masuk hadirat Tuhan, terasa. Dan hadirat Tuhan mulai bersihkan. Najis-najis keluar. Padahal bukan kita yang bikin. Saya kalau mengartikan kekudusan buat Anda, nanti Anda bilang masa begitu. Karena masa begitulah Anda sembuh. Anda sembuh karena yang Anda bilang masa itu. Orang yang mengerti tentang kekudusan itu bisa mendatangkan hadirat Tuhan dan kesembuhan. Dan itu hanya dimengerti oleh orang-orang yang punya jam-jam doa itu lama. Anda mau lihat mujizat dalam hidupmu, berkat jasmani, rohani, pembukaan firman, kesembuhan. Anda harus tinggal di dalam tempat yang kudus. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Tuhan, di situ ada berkat. Amin. Kalau ada orang bilang, dulu saya diberkati, sekarang tidak. Cek. Apa yang kau buat? Mungkin kau curang, kau tidak pernah masukkan perpuluhan mungkin. Kau tidak pernah masukkan persembahan khusus kan? Perpuluhan itu harus dimasukkan ke dalam rumah Tuhan. Itu milik Tuhan, persembahan khusus juga. Memang Alkitab tidak menuliskan persembahan khusus itu berapa. Tapi bisa juga melalui pimpinan roh, ada 5%, ada 10%. Mau persembahan khusus itu bisa berapa saja. Kalau perpuluhannya hanya 10%. Anda dengar baik-baik, saya kasih Anda contoh. Anda kerja usaha, kerja usaha, berhasil. Suatu waktu Anda tidak berhasil. Kenapa? Ternyata sekian waktu kau kerja, kau tidak pernah mengembalikan milik Tuhan. Di usaha yang ketiga, keempat, kelima, Tuhan hancurkan itu. Saya ingat saya mendoakan satu orang, itu tanahnya tidak pernah jadi-jadi. Sudah diserobot sama pemerintah. Dan diminta saya doakan. Tapi waktu sudah jadi, dia cuma kasih dari dia punya bagian. Dan dari bagian sepupunya itu, dia tidak kasih. Padahal ini dua-dua sama. Tapi saya bilang ini bukan jemaat, saya mau bicara juga. Sudahlah. Tidak lama dia telepon saya. Dia bilang begini. Bapak Gembala tolong doakan saya dulu. Kenapa? Ini pengacara tipu saya. Tipu kau berapa? 100 juta. Saya kasih dia, lalu dia minta tambah. Ternyata saya lupa saya sudah kasih. Dan saya minta kembali, dia tidak mau kasih. Lalu saya ingat, itu bukankah itu jumlah yang sama? Yang ketika kau kasih ke saya, sebagiannya kau tidak kasih. Dan sampai hari itu jumlah itu hilang. Ya, jumlah itu harus dicuri sama orang. Sebab itu harusnya kau kasih kemari. Anda mengerti? Jadi kalau Anda tidak pernah mengembalikan milik Tuhan, Anda harus bayar kembali, hitung. Ada satu anak sini saya angkat jempol buat dia. Ya, luar biasa hebat. Kalau dalam persembahannya, 4 tahun lamanya dia keluarkan, dia hidup tidak benar. Dia sudah melalang buana, dia gereja di situ. Setelah dia menikah, dia kembali. Dan dia bilang sama saya rindu dihajar kembali. Dan saya mau kembali. Kau sudah siap kembali? Kau tidak lagi bikin jahat seperti dulu? Saya sudah menikah. Saya mau kembali. Oke, kita lihat. Dan dia bilang begini, Bapak Gembala, 4 tahun lamanya saya tidak mengembalikan milik Tuhan. Jadi, lupakan saja. Tidak. Saya tidak akan diberkati dengan ini. Saya menghitung dan saya bayar.
Saya tidak pernah bilang apa sama dia. Saya bilang, lupakanlah. Dia bilang, tidak. Saya harus bayar. Saya mencuri milik Tuhan sudah lama. Itu firman Tuhan yang tulis. Anda harus belajar jujur dengan Tuhan. Kalau Anda ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah merugikan engkau. Tapi kalau ada kerugian, pasti ada kesalahan. Amin. Jangan Anda berbuat salah dengan Tuhan. Seperti persembahan sulung contoh. Pertama Anda kerja, itu semuanya harus buat Tuhan. Harus semua. Untung yang pertama itu harus semua buat Tuhan. Nanti yang kedua, baru buatmu. Itu masih lebih baik. Itu aturan firman. Saya ketemu satu orang kemarin. Dia gereja di Jakarta, itu saya kaget sekali. Dia bilang, setiap tahun mereka memberi persembahan sulung. Saya bilang, di mana ayatnya itu tulis setiap tahun beri persembahan sulung? Saya tahu sekali dalam seumur hidup orang beri persembahan sulung. Kecuali kau pindah kerja. Dan tidak di kami begitu. Di gereja mana itu? Ya terserah kalian lah. Kalau jemaat 200, terus setiap tahun mereka kasih persembahan sulung, saya senang juga itu. Lah iyalah. Tapi kan tidak ada tertulis dalam Alkitab. Masa kau mau suruh mereka kasih persembahan sulung tiap tahun? Tidak ada itu bukan tanaman. Ya. Kalau tanaman tidak boleh ya. Jadi begitu kalau Anda kerja, Anda pindah kerja, itu sulung juga. Kalau di situ terus tahun depan sudah Anda lagi ya. Nah, jadi perhatikan itu. Persembahan-persembahan yang Anda berikan. Supaya kalau Anda rugi, Anda tahu, oh ini yang saya tidak buat. Ini yang saya tidak buat. Nah begitu. Harus begitu. Hiduplah jujur dengan Tuhan. Supaya Tuhan tuh berkemurahan atas kita. Jangan kita takut. Mau kasih ke Tuhan, saya katakan Tuhan tidak mengembalikan ke kita. Bodohmu itu. Saya dulu waktu mahasiswa, sering tuh ada orang mau punya uang, saya disuruh kasih isi dompet, mau semua keluar kasih. Tinggal berapa? 2020. Sama kenapa ini Tuhan? Kasih. Saya kasihnya. Ambil semua. Pergi ke sekolah Alkitab. Saya dari dulu begitu. Belajar taat. Itu barangmu ambil kasih orang sana. Kasih orang itu. Jangan minta bayar. Iya, oke. Sip. Makanya sampai hari ini saya belajar hidup dalam kemurahan. Jangan tuh pelit. Nanti kau miskin, dapat apa-apa, ingat milik Tuhan dulu. Ingat itu namanya berinteraksi dengan Tuhan. Makanya baca Alkitab. Gereja diberkati, kau juga diberkati. Nanti kau rugi, kau tanya, kenapa ini ya? Kenapa saya rugi? Kenapa orang ini bikin ini saya? Ya itu karena kau tidak hidup benar. Mari, pakai mata, baca dengan baik, telinga mendengar, hati menerima. Itu dasar orang belajar. Ya. Kalau itu sudah bagus, nanti banyak penerimaan ke dalam. Ada orang bertanya begini, apakah persembahan perpuluhan itu masih ada di perjanjian baru? Ya kalau saya baca sih hampir-hampir tidak ada. Kecuali di Kisah Para Rasul itu ada situ sedikit. Tetapi firman itu tidak berubah. Dia bukan perjanjian lama yang dapat dihapus. Seperti makan babi, sekarang boleh. Makan darah tetap tidak boleh ya. Ingat itu ya. Makan darah tetap tidak boleh. Perpuluhan persembahan khusus tetap berlaku. Makan bangkai itu tidak boleh juga, masih berlaku. Kalau Anda bilang hukum Taurat semua dihapus, loh begitu? Menurut Anda begitu? Kalau begitu 10 hukum Taurat, jangan berzina, jangan mengingini, itu juga dihapus. Jadi itu hukum moral itu tidak bisa dihapus. Yang dihapus itu yang seremoni itu. Hari Sabat kita pindahkan ke Senin, tidak apa-apa. Ada yang mau pindahkan ke Rabu, terserah. Cari pendeta sendiri, umat sendiri, bikin aliran sendiri.
Sudah ada hari Minggu baik-baik kok, kau mau bikin tanggal merah yang lain. Cobalah kau duduk berdoa. Kalau kau ketemu hadirat Tuhan tuh, baru kau tahu siapa itu Tuhan. Nanti kau hormati dia, kau takut akan dia. Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum saya tutup, Tuhan Yesus bilang apa? Kerajaan Allah itu begini, seumpama seseorang menemukan mutiara yang berharga dan harta yang terpendam. Dia pulang menjual seluruh miliknya untuk membeli tanah itu agar memperoleh harta itu. Saya kasih tahu engkau, kalau engkau tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, beribadah kepadanya, nanti suatu waktu bukan hartamu yang kau jual, Tuhan Yesus yang kau jual. Kau harus sungguh-sungguh ketika kau menemukan rema-rema pembukaan tentang Tuhan, itulah harta. Dan semakin terbuka, kau akan mulai menjual segala keduniawianmu, kesia-siaanmu. Karena semakin terbuka kerajaan surga bagimu, itulah yang berharga. Kenapa saya bersusah-susah urus hal tentang Tuhan? Sebab saya tahu segala sesuatu pada akhirnya itu kembali kepada Dia. Amin. Kau akan dihakimi di hadapannya. Apa yang kau buat, apa yang kau kerjakan. Jadi mari, jadikan Dia adalah hal terpenting dalam hidupmu. Temukan harta yang terpendam. Firman ini kalau kau cuma baca di atasnya saja, dia tidak berharga. Tanpa kedalaman, firman itu tidak berharga. Tanpa pembukaan, dia bukan harta yang terpendam. Kau tidak akan menjual hidup sia-siamu untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau kau tinggal dalam rumah Tuhan, makin banyak pembukaan firman. Lihat baik-baik. Nanti kau akan berani menjual hal-hal dunia hanya untuk ikut Tuhan. Baru ketemu ke anaknya presiden, foto sampai duniawi. Saya heran. Makanya itu, Kristus dan Roh Allah itu harus ada dalam diri, bukan di luar dirimu. Ikuti Tuhan, nanti Tuhan bukakan harta-harta terpendam itu. Nanti kau kaget. Saya kalau baca Alkitab sekarang, siapa terlambat dia sangat bodoh. Ini janji-janji luar biasa dan hidup. Dengar baik-baik. Daud bilang, kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Kita punya Allah itu mesti dia hidup bagi kita. Kalau dia mati bagi kita, itu namanya dewa. Kalau ada patung Yesus di depan terus kau menyembah dia, itu salah. Biar patung Yesus lagi. Baca itu 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga yang ada di langit, di bawah. Baca sendiri di situ. Jadi termasuk patung Yesus. Biar patung Yesus juga tidak boleh. Ya. Kalau cuma kasih tunjuk mukanya sebagai Yesus boleh. Nah patung itu bukan Yesus. Karena dia bilang, jangan menyerupai apapun yang ada di langit, di bawah, di dalam air. Tidak boleh. Makanya baca Alkitab. Kayu salib taruh Yesus di situ baru. Yesus tolong aku. Jangan ada padamu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai sekalipun itu Yesus. Kalau sebagai gambar bahwa ini Tuhan Yesus begini, anak lihat Tuhan Yesus tapi bukan ke sana. Yesus tolong aku. Tidak boleh. Itu ada ayatnya. Anda tangkap ini? Nah, jadi mari perhatikan firman-firman ini. Supaya jangan orang berdongeng dengan Anda. Lewat di depan kuburan. Selamat pagi Om. Saya dulu kecil-kecil bodoh tong. Saya kalau lewat depan gereja,
Selamat pagi Tuhan Yesus. Saya habis diajar begitu sih. Apalagi yang diajar, jangan duduk depan pintu. Nanti angin lewat. Angin jahat lewat. Itu coba pengetahuan dari mana? Kalau Anda baca di Alkitab tidak ada tertulis di situ. Makanya itu rajin-rajin baca Alkitab. Amin. Supaya Anda mengerti firman, Anda tidak perlu takut hal yang tidak perlu ditakuti. Jangan kau injak itu kuburan. Kenapa? Hati-hati kau nanti sebentar malam dia datang ke rumah. Dia marah, dia bilang, siapa suruh kau injak? Apalagi kalau kau bawa tanah kuburan. Sekop banyak tidak apa-apa. Kecuali kau ambil tengkorak kepalanya, itu jangan. Karena nanti dia bangkit di hari penghakiman nanti. Dia dihakimi tanpa kepala, dia cari kepalanya di mana. Jadi mari ya, baca Alkitab, sendengkan telinga, rajin-rajin baca. Kenapa rajin-rajin baca? Supaya jangan telinga ini congek, mata ini kabur. Memang yang rohani itu tidak enak kalau Anda tidak mendapat hadirat Tuhan. Makanya harus belajar, mulai berdoa. Anda tidak bisa membedakan mana baik, mana jahat. Iya toh? Sampai ada orang bilang begini, di mana ada tertulis bilang merokok tidak boleh? Coba di mana? Coba di mana? Di kepalamu. Memang tidak ada, karena zaman dulu orang tidak merokok. Tapi kan tidak boleh merokok karena itu merusak bait suci ini toh. Dan ada ayat bilang begini, jika kau tahu bagaimana berbuat, harus berbuat baik, tapi kau tidak melakukannya, kau telah berdosa. Termasuk kau merokok. Itu baik atau tidak? Kalau menurutmu baik, merokok terus saja. Tidak apa-apa. Sedangkan orang lewat kita tidak tolong saja, itu kita sudah berdosa. Kecuali yang di pinggir jalan. Uang tak dulu Pak, uang tak dulu, belum makan. Padahal sudah makan 2 piring ini. Itu kan tidak benar itu, ya. Jadi mari baca Alkitab supaya kita tahu mana baik, mana jahat. Jangan kita ditipu oleh dunia ini. Sesekali saja tidak apa-apa, 1 botol. Tidak apa-apa, Tuhan Yesus tidak marah kok. Iya kah? Nah karena tidak punya dasar, iya kah? Iya betul, semua jawab iya. Oke betul, oke cek per cek berdosa. Kalau baca firman kan ada tertulis. Sehingga tidak ada yang bisa batal. Amin. Pakai mata, pakai telinga. Hati jangan menebal. Baca Alkitab baik-baik, dengar. Supaya kita terbiasa. Dengan demikian, firman tidak jauh dari kita. Beri kemuliaan buat Tuhan.